Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak pintar, jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, sebelum belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Kita mulai lagi belajarnya ya, yaitu pembelajaran 3. Nah, perhatikan di sini ada gambar, yaitu gambar dua orang siswa ya. Ini bernama Dayu dan Lani. Dia sedang duduk berbincang di taman sekolah ya. Mereka sedang membicarakan tentang iklan favorit. Nah, di sini iklan favorit Dayu ya apa, kemudian iklan favorit Lani apa ya. Nah, nanti kalian baca bacaannya sampai dengan selesai. Kemudian nanti kalian jawab pertanyaannya ya. Nah, di sini ada pertanyaannya tentang gambar tadi ya. Nah, di sini pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan ya. Ini adalah salah satu ciri bahasa iklan yang dimaksud ya. Nah, ini. Kemudian ada pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Kemudian juga ciri bahasa iklannya adalah menggunakan atau menonjolkan informasi yang dipentingkan. Kemudian ada juga ciri yang berikutnya adalah untuk menunjukkan sasaran ya. Nah, itu adalah beberapa ciri bahasa iklan yang biasa dipakai untuk iklan di televisi. Nah, kemudian di sini kita nanti bisa mengidentifikasi ya tentang produk yang diiklankan. Contohnya tentang apa ya? Bisa misalnya tentang minuman ya, yaitu contohnya Sprite ya. Nah, ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan itu apa? Ya, di sini nanti kalian tuliskan. Misalnya iklan dengan memilih kata yang gunakan ya. Misalnya memiliki sugesti bagi khalayak, yaitu dengan menekankan pada kata segar ya. Ini terlihat dari kata-kata nyatanya nyegerin gitu ya. Sehingga khalayak tersugesti ya atau terpengaruh dengan dan dapat menggerakkan hati orang ya untuk bisa menikmati kesegaran minuman tersebut atau tertarik dengan minuman tersebut sehingga orang tersebut membeli minuman tersebut ya. Kemudian juga di sini ada produk yang diiklankan. Ya, boleh contohnya apa ya yang diiklankan, silakan kalian cari ya. Kemudian juga ada produk yang diiklankan juga. Ciri-cirinya apa ya? Yang satu lagi silakan banyak ya. Kalian bisa pilih iklannya iklan apa ya. Nah, jadi dalam pembuatan iklan ini sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Jadi semua pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus ya. Nah, kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan, tapi kerjasama juga ini dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Nah, jadi persatuan dan kesatuan ini mengandung arti bersatunya beragam cara menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, sini perhatikan ya gambar yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan. Contohnya adalah acara Festival Budaya Nusantara. Nah, di sini ya bersatu ya, walaupun di sini bajunya berbeda-beda, kemudian bentuk tariannya pun berbeda-beda ya, tetap ini beragam tetapi tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ya adalah ini contoh ya, salah satu contohnya. Kemudian toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan ya. Jadi masyarakat Indonesia ini dikenal dengan kemajemukannya. Jadi salah satunya kemajemukan agama, kemudian kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, kemajemukan yang ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan. Tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi makna persatuan dan kesatuan ini dapat tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Nah, ini ya contohnya salah satu gambar yaitu persatuan dan kesatuan dan menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan walaupun ini berbeda-beda ya. Ada ini berpakaian ini yang Kristen, kemudian ini Islam dan sebagainya. Silakan ya kalian perhatikan ya. Tetapi hidupnya ya tetap bersatu ya ini. Nah, kemudian semangat kekeluargaan dan tolong menolong. Jadi menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan dan tolong menolong ini mencerminkan pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Nah, dalam kegiatan gotong royong semua perbedaan ditepiskan. Warga masyarakat saling bekerja sama dalam bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan. Nah, satu sama lainnya ya. Dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun terasa ringan dan pekerjaan cepat selesai. Nah, itulah makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dan kekeluargaan, persahabatan ya. Ini kemudian saling tolong menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Nah, ini ya salah satu gambar yang sedang bekerja sama. Nah, ini ya bisa nanti kalian juga perhatikan lagi peristiwa yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan. Nah, di sini nanti ya ada selembaran untuk membuat hasil laporan diskusi. Silakan nanti kalian isi ya.
Jadi untuk menjalin persatuan dan kesatuan, hendaknya kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kita mengikuti ya kegiatan bergotong royong atau bekerja sama ya dalam menyelesaikan tugas kelompok, atau masih misalnya kehidupan sehari-hari ya, yaitu supaya untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, di sini bisa kan nanti kalian tulis peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan itu kira-kira apa ya? Bisa nanti kalian tulis di sini. Nah, anak-anak negara Indonesia yaitu kaya akan kebudayaan, dan kamu juga bisa melihat ya, memahami beragam kebudayaan Indonesia, yaitu mulai dari tarian daerah, kemudian nyanyian daerah, sampai rumah adat ya, atau kekayaan budaya daerah Indonesia itu dikenal sampai ke luar negeri ya. Nah, untuk memperkenalkan kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu dengan cara misalnya pementasan kesenian ya di tempat-tempat pariwisata bisa ya, atau bisa juga misalnya di tempat-tempat nah, jadi untuk mengenal berbagai kebudayaan daerah, ini tentunya Dinas Kepariwisataan juga harus bisa bekerja sama dengan para penyedia jasa kepariwisataan ya. Jadi penyediaan jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi karena menyediakan jasa kepariwisataan, yaitu melakukan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi dengan demikian penyediaan jasa kepariwisataan telah melakukan kegiatan ekonomi. Nah, perhatikan di sini ya. Ada bacaan. Nanti bisa kalian baca ya sampai selesai. Nah, di sini ada usaha ya, sebagian besar masyarakat itu untuk memenuhi kegiatan perekonomiannya. Di sini ada contohnya misalnya pertanian ya. Pertanian yaitu di sini menanam padi. Nah, di sini ya. Kemudian juga perkebunan ya, yaitu perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Sedangkan perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Jadi perkebunan besar biasanya ini dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Nanti hasil perkebunan yang besar biasanya ini bisa ditunjukkan untuk ekspor, sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara Indonesia. Nah, ini perhatikan ya gambarnya, ada seseorang yang sedang mengambil getah karet ya ini. Kemudian peternakan ya yang ketiga. Jadi peternakan ini adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil dan dimanfaatkan. Nah, usaha peternakan ini dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar. Contohnya di sini adalah sapi, kerbau, dan kuda. Atau juga yang kedua adalah hewan kecil ya.
Contohnya misalnya kambing, domba, kelinci ya, dan binatang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah unggas, yaitu contohnya ayam, kemudian itik, entok ya, dan sebagainya. Nah, di sini ya ada gambarnya, ada di ini tuh, perhatikan ya. Ada yang di kebun ya. Kemudian ada yang sini ya. Perikanan juga ada ya. Ini yaitu usaha perikanan, dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam perikanan darat, meliputi perikanan air tawar, kemudian perikanan air payung, dan contoh hasil perikanan tawar misalnya ikan gurame ya, nila, bawal, dan lele. Sedangkan hasil perikanan air payung contohnya yaitu ikan bandeng. Nah, ini ya. Jadi usaha kehutanan ini juga dapat dilakukan dan melakukan pencegahan terhadap pegunungan hutan ya, dan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Jadi contoh hasil usaha kehutanan antara lain misalnya kayu, rotan, damor, dan kemenyan ya. Jadi usaha kehutanan juga penting untuk membantu keseimbangan alam. Nah, pepohonan yang tumbuh di hutan ini membantu peresapan air ke dalam tanah. Nah, dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir ya. Nah, ini ya ada salah satu gambarnya. Jadi pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Nah, mineral ini juga berada dalam perut bumi. Nah, untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contohnya hasil barang tambang antara lain emas, minyak, kemudian batu bara. Nah, kemudian gambar berikutnya adalah perindustrian. Nah, ini ya, perhatikan gambarnya. Industri adalah usaha untuk kegiatan, yaitu untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau sebaliknya ya. Ini juga bisa nanti kalian buat ya, baik secara kelompok maupun secara individu. Kemudian berikutnya adalah perdagangan. Perdagangan ini adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Jadi perdagangan yang dilakukan antar negara ini disebut ekspor impor. Sedangkan ekspornya adalah usaha mengirim dan menjual barang dari keluar negeri ya. Sedangkan impor sebalikan dari ekspor, yaitu usaha untuk memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Nah, ini ya. Ini ada contohnya gambar. Nah, ini adalah berbentuk jasa ya. Jadi usaha jasa adalah usaha yang menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi bisa nanti kalian membuat ya, atau memadukan yang sudah kalian datangi ya. Nah, ini adalah hasil identifikasi, yaitu kegiatan-kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar ya. Kemudian juga di sini ada
Oh, contohnya ya, misalnya kegiatannya adalah industri kecil atau perorangan ya, yaitu industri tempe, kemudian industri tahu dan batu bara atau kerajin. Kemudian juga ini di bidang pertaniannya apa? Misalnya pertanian padi ya, jagung dan sebagainya. Kemudian di bidang perdagangannya apa? Yaitu misalnya menggunakan atau membuat warung kelontong ya. Nah, kemudian ke perikanan darat atau air tawar ya, yaitu misalnya contohnya lele, nila dan sebagainya. Kalau peternakan contohnya misalnya yaitu ternak ayam atau ternak kambing ya. Nah, itu adalah berbagai kegiatan yang ada di lingkungan kita ya. Nah, produk keunggulannya apa? Yaitu contohnya tadi yang pertama adalah tempe, tahu. Kemudian yang kedua adalah padi, jagung ya. Dan yang keempat adalah lele. Kemudian ada telur dan daging. Untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.